Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kesiapan negaranya untuk turun tangan dalam menstabilkan situasi di Timur Tengah. Dalam pertemuannya dengan Mesir, Putin bilang gejolak ini jadi perhatian bersama bagi Rusia maupun Mesir. Lalu, akankah Rusia turun tangan dapat memberhentikan perang ini? Kita bahas bersama dengan Duta Besar RI untuk Rusia di tahun 2008 hingga 2011 melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Hamid Awaludin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hamid. Pagi, Waalaikumsalam. Ya, Pak Hamid, ini kalau kita lihat kan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengatakan akan turun tangan. Lalu kemudian pertanyaannya begini, ketika seorang Putin akan turun tangan, Rusia akan turun tangan, akankah bisa meredakan konflik, Pak Hamid? Ya, pertama ya, kita lihat dulu apa motifnya Putin melakukan itu. Mhm. Motif dulu, karena motif itu menentukan actionnya. Jadi gini, perang ini membuat Rusia sendiri mengalami persoalan ekonomi. Kenapa? Memang dengan perang ini harga minyak naik. Mestinya Rusia kan gembira ya, karena harga minyak naik. Diuntungkan. Ya, tetapi jangan lupa dengan perang ini ekspor Iran ke negara Timur Tengah dalam bentuk makanan, logistik, gandum, biji-bijian, kemudian alat-alat perang dan sebagainya dan seterusnya. Contoh nih, tahun 2025 ya, volume perdagangan antara Rusia dan Saudi Arabia saja itu 15 dolar Amerika, 15 miliar dolar Amerika. Hmm. Perang ini tentu transaksi itu tidak terjadi lagi kan. Mhm. Rusia juga mengekspor eh, banyak bahan makanan ke Mesir, Mhm. ke Syria, Aljazair, Turki. Semua ini terhambat gara-gara perang. Karena itu Hmm. dia memiliki motif untuk menawarkan diri bagaimana dia terlibat menghentikan ini perang. Jadi perspektif itu yang saya lihat, Hmm. bahwa Rusia punya kepentingan untuk menstabilkan kawasan tersebut. Hmm. Sebab sendiri mengalami kerugian ekonomi Hmm. bila perang ini berkelanjutan. Mhm. Itu motifnya sebenarnya. Mhm. Oke, jadi memang walaupun harga minyak saat ini sedang naik begitu dan diuntungkan Rusia, tapi kemudian ada motif lain yang kemudian menjadi salah satu dasar, dugaan dasar kemudian mengapa Presiden Putin ini bisa atau mau berinisiatif untuk turun tangan untuk bisa meredakan konflik karena salah satunya ada tadi Anda katakan ada motif perdagangan juga, jalur perdagangan yang terhambat begitu ya akibat konflik di Timur Tengah ini. Nah, Ya, yang kemudian jadi pertanyaan ketika seorang Putin akan turun tangan untuk meredakan konflik, apakah ini bisa benar-benar dilakukan atau kemudian butuh peran lain begitu ya, negara-negara lain, salah satunya adalah Mesir. ya, oh bisa saja, bisa saja. Namun melihat gelagat Trump itu ada gengsi Hmm. melibatkan Rusia dalam konteks ini. Ada gengsi, kan? Sehingga butuh upaya serius dari Rusia untuk diterima menjadi faktor penentu menghentikan perang ini. Amerika pasti memiliki pride, harga diri melibatkan Rusia di sini. Ya. Dan saya kira juga ya, Trump membaca psikologinya, Putin membaca psikologi Trump Hmm. bahwa sebenarnya Amerika ini sudah tidak mampu melanjutkan perang, Hmm. sehingga dia menawarkan diri. Siapa tahu Trump tertarik, tapi mengetahui psikologi Trump terlampau tinggi harga dirinya Hmm. untuk melibatkan Rusia. Oke, nah kalau Menurut saya Putin cerdas Mhm. dalam konteks ini. Dia mengetahui Amerika tidak mampu lagi melanjutkan perang ini.
Oke, walaupun memang seorang Putin sudah menyadari kalau seorang Trump ini sudah tidak mampu lagi untuk bisa melanjutkan perang ini dalam skala panjang begitu ya. Tapi Ya, kemudian ada harga diri seorang Trump, Presiden Amerika Serikat untuk kemudian bisa menerima kalau memang Amerika Serikat dalam hal ini Trump ini ya sudah betul. sudah Apalagi ya, tidak sanggup lagi begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa, apalagi Trump kan melihat sekutu Amerika di Eropa kan tidak ada yang mau. Sekutu membantu. Amerika. Itu dia paham betul psikologis sekutunya itu. Sehingga dia berpikir mungkin tiba saatnya saya terjun dan menawarkan diri bagaimana perang ini tidak berkelanjutan. Oke, kalau kemudian sosok Trump, karakteristik seorang Trump ini punya pride begitu ya, punya gengsi dalam tanda kutip yang cukup tinggi. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian Rusia, Presiden Putin begitu ya untuk bisa masuk atau diterima oleh Trump ketika Putin ini menawarkan diri untuk menjadi turun tangan lah untuk meredakan konflik dibantu oleh negara Mesir. Dengan cara seperti apa, negosiasi seperti apa, diplomasi seperti apa kalau menurut Anda? Yang pertama, saya kira Rusia harus meyakinkan Amerika apakah melalui pihak ketiga seperti Mesir atau negara-negara lain agar Amerika bisa menghentikan perang. Sebab yang bisa menghentikan perang ini kan hanya dua orang, Hmm. Netanyahu dengan Trump, tidak ada yang lain. Namun sekarang sekali lagi Putin melihat kondisi Amerika babak belur di medan perang, kemudian kondisi domestik Amerika yang sangat keras menantang perang ini. Nah, dalam konteks inilah Putin yang membuka diri, wahai Amerika, wahai Trump, kamu ini sudah terkepung dengan persoalan di medan perang, persoalan domestik, Hmm. apakah tidak sebaiknya Hmm. kita membicarakan hal ini? Tetapi celah untuk itu dengan melihat karakter Trump, saya kira masih susah, masih susah. Karena Trump ingin menghentikan perang, ya, dengan dirinya sendiri supaya tidak kehilangan muka kan? Hmm. Dia mengatakan dan itu sudah lama saya katakan sejak awal perang bahwa yang bisa menghentikan ini adalah Trump dengan cara dia sendiri yang mendeklarasikan kami menghentikan perang Hmm. karena mission is accomplished. Jadi dia membangun alibi bahwa misinya telah terselesaikan sehingga kami sudah tidak perlu melanjutkan perang. Itu yang ada di kepala kepala perang Trump sekarang. Mhm, mhm. Tapi kemudian kalau kita lihat kan, Rusia dan Amerika Serikat, punya hubungan yang tidak terlalu baik begitu. Apakah ini akan, justru beresiko bagi, Rusia untuk bisa, masuk ke dalam lebih dalam, antara Amerika Serikat dan juga, Israel kalau menurut Anda skenarionya? Ya, itulah yang saya katakan Mmm. bahwa celah keterlibatan Rusia untuk menghentikan perang ini dalam bentuk negosiasi dan diplomasi agak-agak susah, agak susah, Mmm. agak susah. Karena cara pandang Trump itu gengsi, tidak mau melibatkan eh, seterunya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada gengsi besar di situ. Pokoknya bagaimana perang ini berhenti kalau dia sendiri yang menghentikan. Tapi Itu yang kan ada di perencanaan Amerika. nah ini yang Sama kemudian dulu, saya kasih perbandingan Anda ya. mhm, 20 tahun Amerika berperang dengan Taliban di Afghanistan kan. iya, Berbagai ikhtiar dilakukan dunia. mhm, Tapi Amerika secara sepihak menyatakan kita berhenti berperang. Nah, saya kira Trump ingin lakukan hal yang sama. Karena yang melakukan penghentian perang di Afghanistan itu kan Donald Trump juga pada tahun 2021 Februari kan. mmm, Cara cara seperti itu ingin dia ulangi di sini. Saya berhenti berperang melawan Iran karena saya mau menyatakan berhenti. Bukan karena ada pengaruh pihak lain. Itu yang ada. Supaya dia tidak kehilangan muka.
Oke, jadi walaupun memang Rusia ini siap turun tangan untuk kemudian meredakan konflik di Timur Tengah, dibantu juga oleh negara Mesir, tapi kemudian kuncinya adalah tetap di Amerika Serikat, di sosok Trump begitu Ya, ya. persis, persis. Supaya Aha. dia menyatakan saya yang memulai perang, saya juga yang menghentikan. Penjelasan psikologisnya adalah Mhm. saya yang menentukan. Ah, Bukan orang lain, bukan pihak lain. Ego yang berlebihan. Ya, Oke, jadi semuanya ada di kendali semua di Amerika Serikat begitu. Nah, apa yang bisa menyebabkan atau apa yang bisa menyebabkan faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan seorang Trump berpikir nantinya akan mengatakan oke selesai mission accomplished begitu. Apakah memang karena gampang penjelasannya ya. Aha. Penjelasannya sederhana. Apa yang bisa membuat seorang Trump untuk bisa mengatakan oke kita selesai di sini di Iran begitu? Apakah memang karena memang ada tekanan juga dari Amerika Serikat dari warganya, kemudian dari faktor perekonomian atau seperti apa kalau menurut Anda kalau dari Kombinasi dari karakteristik Trump ya? semua. Kombinasi dari semua. Pertama, secara militer Amerika sudah kalah karena ini perang sudah 1 bulan lebih. Hmm. Dulu ketika mulai perang dia hanya mengatakan beberapa hari kan Mhm. underestimate kemampuan teknologi Mhm. dan kemampuan daya juang orang-orang Iran. Kedua, secara ekonomi, ya, dia tidak mampu deploy lagi menambah eh, pasukannya di Timur Tengah. Sudah tidak mampu lagi. Adapun gertakan mengirim sekian puluh ribu orang, Hmm. eh, apa tentara darat itu sampai sekarang susah dibuktikan, susah karena ongkosnya lebih mahal. Ketiga, faktor domestik. Tekanan rakyat Amerika menurut statistik sudah 11 juta rakyat Amerika di berbagai kota itu menantang perang ini, menantang. Ini adalah protes terbesar rakyat Amerika terhadap perang Hmm. setelah perang Vietnam. Ingat itu ya. Nah, sekarang Anda ingin bertanya saya, apa motif rakyat Amerika ini menantang perang? Hmm. Tentu motifnya memang anti kekerasan, kedua hitungan matematik, anak-anak mereka tidak mau korban seperti perang Vietnam, Hmm. ya. Tapi ada yang lebih detail dari ini. Apa itu? Orang Amerika itu adalah bangsa yang paling suka berlibur. Adalah bangsa yang suka bepergian. Nah, lihat waktu ya. Sekarang ini kan April. Musim panas tinggal 4 minggu lagi. Hmm. Amerika, orang Amerika pada saat musim panas, summer itu kan tersebar ke seluruh dunia menikmati hidupnya kan. Mhm. Nah, dengan perang ini, Menghambat mereka. perencanaan yang mereka susun Mhm. 1 2 tahun ke belakang itu bisa amburadul. Schedule mereka bisa tidak tidak tertutupi kan, Mhm. tidak terlaksana. Mhm. Jangan lupa, orang Amerika itu menurut statistik adalah bangsa terbesar kedua yang suka bepergian setelah bangsa Finlandia. Itu statistik. Mhm. Sehingga terlepas dari motif hitungan matematika ekonomi dan hitungan anak-anak mereka tidak menjadi korban, Mhm. mereka itu adalah bangsa yang suka berliburan ke luar negeri pada saat musim panas. Mhm. Dengan ini, bagaimana mereka mau berliburan ke luar negeri? Sementara ya perencanaan itu mungkin sudah 2 tahun yang lalu disusun Mhm. bahwa summer tahun 2026 ini saya akan ke Mediterranean, saya akan ke sini. Penerbangan aja susah sekarang. Mhm. Nah, itu jangan lupa itu. Jadi tekanan terhadap Trump Mhm. itu sekali. Belum lagi tekanan politik melalui Kongres Betul. menjelang pemilihan pada bulan November. Ya, saya kira orang-orang Republikan, senator Republikan itu mulai berpikir rasional bahwa dia tidak akan all out lagi ke depan ini mendukung Trump karena dia mau terpilih di negara di daerah pemilihannya kan. Mhm. Mereka tahu bahwa ini adalah tantangan buat Presiden Trump. Jadi tetangkel masalahnya itu panjang buat Trump. Mhm. Sehingga memang Trump
menurut saya, dan sudah banyak isyarat dia berikan kan, bahwa dia mau menghentikan perang. Tinggal 1 minggu, mungkin 2 minggu, itu adalah isyarat bahwa Trump ingin sekali perang selesai ini, tetapi dia yang mendeklar dan dia yang menyatakan supaya seolah-olah bahwa dia faktor penentu berlanjut atau berhenti. Tapi dengan kondisi objektif, dia akan deklarasikan menghentikan perang. Oke, Tidak mungkin Iran, tidak mungkin Iran. mhm. Iran melawan sampai habis. Oke, kalau Iran sifatnya adalah ya melihat saja begitu, kalau memang masih diserang ya serang balik begitu ya, ibaratnya begitu kalau untuk Iran. Nah, ada tekanan dari masyarakat Amerika Serikat sendiri, kemudian ada tekanan dari ekonomi, ada tekanan dari politik, tekanan Kongres, itu menjadi salah satu faktor-faktor penentu juga kemudian kapan perang ini akan diakhiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan juga saya selanjutnya, kapan pernyataan ini akan keluar? Apakah sinyal-sinyal ini sudah semakin jelas kita lihat begitu? 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau seperti apa? Kalau saya ya melihat apa yang terjadi di lapangan, paling tinggi 2 minggu. 2 minggu Paling lagi. paling tinggi 2 minggu. Dia tidak mampu lagi melanjutkan perang. Tidak mampu. Karena Oke. secara teknis militer sebenarnya sudah kalah. Mhm. Sudah kalah. Oke, jadi kalau menurut Anda, Paling kan ancamannya adalah mhm, nuklir. Tidak mungkin kan dia melakukan serangan nuklir. mmm, Binasalah umat manusia ini, termasuk diri mereka sendiri yang binasa. oke, jadi kalau menurut Anda, Dan yang menarik ya, mhm, menarik saya memberitahu Anda. mhm, mhm, Coba Anda cermati 15 butir usulan perdamaian yang dilakukan Trump. Ada salah satu butir mmm, yang menyatakan di situ Iran harus menghentikan membuat senjata tertentu kan, iya, bukan senjata nuklir, bukan nuklir, bukan penggunaan uranium. mhm, Ini baru-baru muncul ini kan. mhm, Amerika dan Israel tahu betul bahwa Iran itu sudah memproduksi senjata non nuklir yang sangat dahsyat. mhm, Yang dulu-dulu tidak pernah disebut-sebut oleh Iran mengenai jenis senjata tersebut kan, mhm, yang dia jadikan persyaratan. mhm, Artinya dia mengakui luar biasanya kemampuan, pengembangan teknologi persenjataan Iran ini. mhm, mhm, Nah, dulu kan hanya berkisar cerita nuklir, tentang nuklir, mhm, atom. Sekarang sudah senjata yang eh, tidak pernah dia sangka bahwa itu adalah senjata pamungkas. mhm. Dia masukkan dalam usulan 15 butir tersebut. Mhm. Oke, ketika memang kalau dari kacamata Anda begitu ya, paling tidak 2 minggu lagi begitu ya, sosok Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengakhiri perang ini. Akankah ada syarat dan ketentuan berlaku ketika seorang Presiden Donald Trump akan mengakhiri perang ini? Nah, begini. Pertama, saya kira pernyataan atau deklarasi menghentikan perang itu ya, dia tidak sertai dengan persyaratan. Sebab semua persyaratan 15 poin itu yang dia usulkan itu sepihak sekali. Oke. Adalah usulan kewajiban bagi Iran. Tidak ada satupun butir yang menyatakan kita berhentikan perang tapi Iran dapat ini. Enggak. Yang ada adalah kewajiban. Iran, Hmm, kita hentikan perang, kamu harus 1, 2, 3 sampai 15. Ya. Jadi kalau itu dia menjadikan dasar menghentikan perang, pasti tidak berhenti itu perang. Karena Iran pasti menolak. hmm, Satu-satunya cara memang secara sepihak mendeklarasikan diri hmm, menghentikan perang supaya muka tidak hilang. hmm, Perang akan mengatakan kita hentikan perang karena mission is accomplished. Apa itu mission is accomplished? Sudah membunuh Ali Khamenei. hmm, Sudah melakukan destruction of military installation. Ya. Kedua, kita sudah berhasil merebut hati rakyat Iran.
sepanjang itu retorik yang bisa dipakai sebagai alasan menyelamatkan muka. Itu. Walaupun tidak bisa menumbangkan rezim begitu ya, Ya, yang kemudian menjadi tujuan juga dari seorang Presiden Donald Trump. Terakhir saya ingin tanya juga, ketika memang sudah Amerika Serikat akan mendeklarasikan, mendeklar kalau semuanya sudah selesai, perang diakhiri, kalau menurut Anda tanpa syarat begitu ya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Iran? Apakah dengan serta-merta akan kemudian mengikuti saja atau kemudian Gini. nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau deklarasi penghentian perang dilakukan Amerika, berarti Amerika tidak melakukan serangan kan? Otomatis Iran tidak akan melanjutkan perang kalau tidak ada yang menyerang. Tapi ada persoalan tersisa di sini. Apa itu? Bagaimana perang Iran melawan Israel? Ya kan? Karena itu kan tadi sepihak Amerika menyatakan. Dan Israel pasti tetap punya rasa ingin menggempur habis-habisan juga Israel. Ini juga yang harus dipikirkan. Amerika mungkin selesai, tapi bagaimana Iran dengan Israel? Oke, berarti dalam konflik di Timur Tengah ini, walaupun memang Rusia bersiap untuk bisa turun tangan, itu juga tidak akan punya arti yang cukup signifikan begitu ya untuk bisa mendamaikan ketiga negara ini. Sangat signifikan, ya. Apakah Amerika melanjutkan perang atau tidak? Kalau berhenti signifikan stabilisasi Timur Tengah itu, ya, terutama konteks Iran. Namun yang tersisa kan hubungan atau kelanjutan perang antara Iran dan Israel. Meskipun menurut saya ya, perang antara Iran dan Israel tidak dahsyat lagi karena militer Israel lumpuh oleh serangan-serangan Iran. Ya. Termasuk juga pembukaan Selat Hormuz nanti akan bertahap akan dilakukan atau seperti apa? Ya, Walaupun pada akhirnya seperti itu. Karena itu kan senjata pamungkas Iran mengenai perang ini dalam melawan Amerika ya. Oke, baik. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia di tahun 2008 hingga 2011. Begitu kita harapkan juga sesuai dengan prediksi Anda begitu ya, 2 minggu lagi. Semoga. Semoga begitu ya, karena memang tidak ada yang berharap dengan adanya perang dari Timur Tengah ini. Terima kasih Pak Hamid Awaludin telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih ya. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah belasan ribu peziarah dan umat Katolik di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti prosesi Laut Semana Santa mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus.